Robot mirip manusia, masa depan bersama mesin pintar. Bayangkan kalau kamu sedang berjalan di mall, lalu seseorang menyapamu. Tapi setelah beberapa detik kamu sadar, dia bukan manusia. Dia robot. Suara, ekspresi, bahkan cara dia berbicara, semuanya seperti manusia. What is your job? I really want to make a difference in the future and try and help people to develop empathy and respect each other and robots alike. If I expand my mind, could I come up with new solutions to the world's problems? Anything could be possible. Selamat datang di dunia robotika masa kini. Kita akan menyelami dunia robot humanoid, robot yang dirancang menyerupai manusia, dan bagaimana kehadirannya bisa mengubah cara kita hidup, bekerja, bahkan berpikir. Sejarah singkat robot humanoid. Konsep robot mirip manusia bukan hal baru. Bahkan sejak zaman Yunani kuno, manusia sudah membayangkan makhluk buatan yang menyerupai dirinya sendiri. Pada abad ke-15, Leonardo da Vinci merancang robot knight yang bisa duduk, melambaikan tangan, dan menggerakkan rahangnya. Namun, baru pada abad ke-20 dan 21, teknologi cukup canggih untuk mewujudkan mimpi itu dalam bentuk nyata. Robot humanoid modern mulai berkembang di Jepang dan Amerika Serikat dengan perusahaan seperti Honda, Toyota, Boston Dynamics, dan Hanson Robotics memimpin eksperimen. Tujuan awalnya sederhana, menciptakan mesin yang bisa membantu manusia dalam aktivitas sehari-hari. Tapi seiring waktu, tujuannya makin besar, menciptakan robot yang mirip manusia dalam bentuk, suara, dan bahkan cara berpikir. Robot humanoid paling terkenal, Sophia wajah AI dari masa depan. Sophia adalah robot humanoid paling terkenal di dunia. Diciptakan oleh Hanson Robotics, Hong Kong, dan diperkenalkan ke publik pada tahun 2016, Sophia adalah perpaduan antara kecanggihan teknologi AI dan desain wajah yang meniru ekspresi manusia. Sophia bisa berbicara dalam banyak bahasa, mengenali wajah orang lain, menjawab pertanyaan secara spontan, menampilkan ekspresi wajah seperti tersenyum, terkejut, marah, dan sedih. Pada 2017, Sophia menjadi robot pertama yang diberi kewarganegaraan oleh Arab Saudi. Langkah ini mengundang pujian sekaligus kritik, karena ia menerima hak yang bahkan belum sepenuhnya dinikmati oleh semua manusia. Amecha, si ekspresif dari Inggris. Dikembangkan oleh Engineered Arts, Amecha diperkenalkan pada tahun 2021. Keunikan Amecha terletak pada ekspresi wajahnya yang sangat realistis. Dengan kemampuan mengangkat alis, mengerutkan dahi, dan memutar bola mata secara alami, Amecha adalah robot yang dianggap paling ekspresif saat ini. Ia juga bisa berinteraksi dengan manusia melalui sistem chatbot AI yang dilatih untuk dialog dua arah. Amecha bukan hanya teknologi, tapi juga seni. Banyak seniman dan ilmuwan menyebutnya sebagai wajah masa depan AI. Atlas, sang atlet dari Boston Dynamics. Atlas bukan robot yang diajak ngobrol, tapi robot yang memukau lewat gerakan tubuhnya. Dibuat oleh Boston Dynamics, Atlas mampu melompat, salto, menangkap dan memindahkan barang, berjalan di medan yang tidak rata. Robot ini dirancang untuk pekerjaan fisik dan kemungkinan akan digunakan dalam pencarian korban bencana, militer, atau pekerjaan berat yang berbahaya bagi manusia. Teknologi di balik robot humanoid. Membuat robot mirip manusia tidak hanya soal bentuk, tapi juga soal bagaimana mereka berpikir dan merespons dunia di sekitar. Artificial Intelligence. Otak dari robot humanoid modern adalah sistem AI, terutama model pembelajaran mesin dan pemrosesan bahasa alami, NLP. AI memungkinkan robot memahami pertanyaan, menjawab dengan konteks, belajar dari interaksi sebelumnya. Beberapa robot, seperti Sophia, menggunakan model AI open source seperti OpenChalk atau GPT. Pengenalan wajah dan objek. Robot humanoid menggunakan kamera sebagai mata. Kamera ini dipadukan dengan sistem pengenalan wajah dan benda agar robot bisa melihat dan memahami lingkungan. Sensor sentuhan dan suara. Sensor pada kulit sintetis atau tangan memungkinkan robot merasakan tekanan. Mikrofon canggih memungkinkan robot mengenali nada suara dan membedakan antara suara manusia dan suara latar.
Sistem mekanik dan hidrolik. Robot seperti Atlas membutuhkan sistem mekanik tingkat tinggi untuk meniru pergerakan manusia. Mereka dilengkapi dengan motor, sensor gerak, dan stabilisasi real-time agar tidak jatuh saat melompat atau berlari. Manfaat robot humanoid. Kenapa manusia ingin menciptakan robot yang menyerupai dirinya sendiri? Apa manfaatnya? Layanan publik. Di Jepang dan Korea Selatan, beberapa hotel dan pusat informasi telah menggunakan robot humanoid untuk menyapa pengunjung, menjawab pertanyaan, bahkan memandu tur. Dunia medis. Robot humanoid dapat membantu merawat orang lanjut usia, terutama mereka yang kesepian atau mengalami gangguan mental. Kehadiran robot dengan wajah yang ramah bisa meningkatkan kualitas hidup pasien. Pendidikan dan terapi. Robot digunakan untuk mengajar anak-anak, terutama mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti autisme. Interaksi dengan robot membantu anak-anak belajar mengenali emosi dan berkomunikasi secara aman. Dunia hiburan. Amecha dan Sofia sering diundang ke acara TV, talk show, dan pameran teknologi. Mereka juga bisa menjadi karakter di dunia virtual, seperti dalam video game atau konser digital. Kontroversi dan kritik, di balik kekaguman, banyak juga kekhawatiran. Etika dan kemanusiaan. Jika robot bisa meniru manusia secara sempurna, apakah kita akan memperlakukan mereka seperti manusia? Apakah mereka berhak atas hak hukum, kebebasan, atau perlindungan? Pertanyaan ini semakin rumit ketika robot seperti Sofia diberi kewarganegaraan. Penggantian pekerjaan. Beberapa orang khawatir bahwa robot humanoid akan menggantikan pekerjaan manusia, terutama dalam layanan publik, kesehatan, bahkan pendidikan. Rasa ketakutan Uncanny Valley. Banyak orang merasa tidak nyaman melihat robot yang terlalu mirip manusia, tapi tetap tidak hidup. Fenomena ini disebut Uncanny Valley, di mana kemiripan yang hampir sempurna justru terasa menyeramkan. Masa depan robot humanoid. Para ilmuwan meyakini bahwa 10-20 tahun ke depan, robot humanoid akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Beberapa prediksi. Robot jadi asisten pribadi di rumah. Digunakan dalam dunia pendidikan dan terapi secara luas. Bekerja di rumah sakit sebagai perawat dan penerjemah. Digunakan dalam misi luar angkasa, seperti robot NASA yang dikirim ke Mars. Perusahaan seperti Tesla, lewat proyek Tesla Bot, juga ingin menciptakan robot yang bisa membantu pekerjaan rumah tangga. Sementara itu, ilmuwan di Jepang dan Korea mulai mengembangkan robot dengan emosi buatan yang bisa merespons empati dan perasaan manusia. Sahabat Kaling, kita sedang berdiri di ambang dunia baru. Robot yang dulunya hanya ada dalam film fiksi ilmiah, kini benar-benar hidup, berbicara, dan bahkan berpikir. Pertanyaannya bukan lagi, bisa atau tidak, tapi, siap atau tidak kita berdampingan dengan mereka. Apakah robot akan menjadi sahabat atau saingan? Pelayan atau rekan kerja? Satu hal yang pasti, robot humanoid sudah ada di antara kita, dan mereka akan terus berkembang. Kalau kamu punya pendapat tentang robot humanoid, tuliskan di kolom komentar. Apakah kamu siap hidup berdampingan dengan robot seperti Sofia atau Amecha? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya seputar teknologi masa depan.